Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rehan Nuri Sunjaya dari kelas 4204 dari jurusan S1 Teknologi Rekayasa Multimedia. Jadi di sini saya ingin memberikan tips atau sedikit informasi mengenai bagaimana sih olahraga yang baik dan benar yang bisa kita lakukan di rumah. Baik, langsung aja ini kebetulan saya udah dapat materinya. Materinya itu ada di tirto.id. Oh iya, sebelumnya kayaknya nggak enak nih kalau hitam putih. Nah, ini baru mending. Sebelum dimulai, saya ingin memberikan apa ya, doa sih, maksudnya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang ini kan lagi, kita tahu lagi ada wabah virus corona gitu. Mudah-mudahan virus ini cepat menghilang, terutama di Indonesia sendiri. Semoga teman-teman yang terkena penyakit corona diberi kesembuhan, dan teman-teman yang tidak terkena mohon tetap di rumah karena itu himbauan dari kesehatan dan juga himbauan dari pemerintah. Jadi karena topik kita juga akan membahas kurang lebihnya tentang olahraga, jadi mungkin ini bisa memberikan tips bagi kalian yang mungkin gabut atau kurang kerjaan di rumah karena dalam masa isolasi yang agar kita mengurangi virus corona ini gitu. Jadi langsung saja ke materinya. Di sini ada dari tirto.id, yaitu website dari pakar kesehatan. Sebelumnya kita memang harus banyak berolahraga ya, yang pastinya gitu. Yang pertama, selain berolahraga kita juga harus ditunjang dengan asupan-asupan yang baik gitu. Kayak minum air putih, terus makan buah-buahan, sayur-sayuran. Mungkin kalau emang kalian memiliki suplemen-suplemen atau vitamin-vitamin yang menunjang daya tahan tubuh dan imun-imun tubuh itu sangat baik itu buat kesehatan tubuh kita. Jadi pertama itu di sini kita bisa ada namanya lunges. Lunges itu melatih keseimbangan tubuh apabila benar dilakukan secara rutin. Nah, gerakan ini melatih gerakan fungsionalitas serta meningkatkan kekuatan kaki dan serangkaian otot gluteus, yakni otot bagian pantat, otot pinggul, dan paha bagian dalam atau belakang. Triknya itu yang pertama adalah mulailah dengan berdiri dengan kaki selebar bahu dengan lengan ke bawah di samping tubuh, dan juga ambil langkah maju dengan kaki kanan dan tekuk lutut kaki kanan saat melakukannya. Berhenti ketika paha sejajar dengan tanah. Yang kedua itu pastikan lutut kanan tidak melewati kaki kanan dan dorong kaki kanan dan kembali ke posisi awal. Ulangi dengan kaki kiri. Gunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Nah, lakukan gerakan ini 10 kali setiap setnya dan ulangi sebanyak 3 set. Saya juga baru tahu ini materi tentang lunges atau gerakan olahraga lunges. Mungkin bagi teman-teman yang tahu lunges atau lainnya lunges. Yang kedua itu ada push up, yang mungkin teman-teman sudah pada tahu gerakan push up. Push up merupakan gerakan yang paling efektif dan dasar gitu, yang mungkin semua orang bisa melakukannya. Karena gerakan ini sangat efektif karena banyak jumlah otot yang digerakkan saat melakukan push up. Ya kalian sudah tahu lah, di sini emang ada nih masalah tata cara push up, tapi mungkin kalau emang yang belum tahu push up, saya akan bantu jelaskan lagi. Ya, pertama itu posisikan tubuh dalam posisi plank. Pastikan beban tubuh hanya dipegang oleh tangan dan jari. Tahu kan push up kalau mau, ya push up tahu lah pokoknya kalian. Turunkan tubuh sampai siku membentuk 90 derajat. Lalu angkat tubuh menjadi posisi semula dengan mendorong lantai. Lakukan gerakan ini hingga 3 set, mana satu setnya terdapat 10 kali pengulangan gerakan. Yang ketiga ada squat. Nah, squat meningkatkan kekuatan tubuh dan inti bagian bawah, serta fleksibilitas di punggung dan pinggul. Gerakan ini melibatkan beberapa otot terbesar dalam tubuh, sehingga kalori yang terbakar juga besar. Yang pertama, mulailah dengan bergerak tegak dengan kaki sedikit lebih besar dari selebar bahu dan lengan samping tubuh. Kuatkan inti tubuh dan jaga agar dada dan dagu tetap tinggi. Dorong pinggul ke belakang dan tekuk lutut seolah akan duduk di kursi. Lanjutkan gerakan tersebut sampai paha sejajar dengan tanah. Bawa lengan ke depan posisi nyaman, berhentilah selama 1 detik, kemudian kembali ke posisi awal.
lengkap 3 set 20 repetisi sih. Jadi kayak naik turun gitu posisinya. Si pinggangnya ditekuk. Jadi posisi berdiri dan jongkok kalau secara visualisasinya. Lalu ada namanya sit up. Ya mungkin kalian juga udah pada tahu kalau sit up yang kita bisa gampang gitu lakukan di rumah maupun di kamar atau di halaman rumah. Ya kali di kamar mandi, jangan di kamar mandi, mungkin di dapur. Bukan di dapur juga, maksudnya di ruang tengah atau enggak ada space yang memang badan kalian bisa melakukan gerakan sit up dengan bebas. Sit up ini lebih ke pengencangan otot-otot perut atau punggung karena gerakannya itu seperti menarik beban dari bawah ke atas itu. Yang pertama, kalau emang kalian belum tahu gerakan sit up, itu adalah mulailah dengan berbaring di tanah dengan punggung ditekuk, kaki ditekuk, dan tangan di belakang kepala. Dan juga ada jaga agar kaki tetap terpaku ke tanah, mulailah tarik tubuh ke kepala dengan melibatkan seluruh bagian tubuh atas, pastikan leher tidak tegang. Lalu ketika dada mencapai kaki, mulailah ke posisi awal. Nah, lakukan ini tergantung kalian sih, maksudnya apakah kalian sanggupnya berapa kali, tapi kalau menurut pakar kesehatan di sini yaitu usahakan 3 set dan 15 kali repetisi atau pengulangan. Lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu ada namanya side plank. Side plank ini adalah fokus pada koneksi pikiran otot dan gerakan terkontrol untuk memastikan Anda menyelesaikan langkah ini secara efektif. Yang pertama itu berbaringkan di sisi kanan dengan tungkai dan kaki kiri ditumpukan di atas tungkai dan kaki kanan. Angkat tubuh bagian atas ke atas dengan meletakkan lengan kanan di tanah, siku langsung di bawah bahu. Dan gerakan tubuh dengan bantuan pinggul dan lutut untuk memperkeras tulang belakang. Nah, gerakan ini dilakukan 3 set dan dilakukan secara 10-15 repetisi atau pengulangan. Lanjut ada gerakan berikutnya, yaitu single leg deadlift. Nah, latihan ini yaitu latihan dengan melatih keseimbangan yang membutuhkan stabilitas dan kekuatan kaki. Namun gerakan ini juga memerlukan dumbbell atau barbell yang ringan hingga sedang, maksudnya ringan atau berat atau sedang gitu untuk menyelesaikan gerakan ini. Yang pertama itu mulailah berdiri dengan barbell atau halter di tangan kanan Anda dan lutut Anda sedikit ditekuk. Lalu berayun di pinggul, mulailah menendang kaki kiri lurus ke belakang, turunkan barbell tersebut ke tanah. Ketika mencapai ketinggian yang nyaman pada kaki kiri, perlahan-lahan kembali ke posisi awal dengan gerakan terkontrol. Lalu ulangi 10 hingga 12 repetisi sebelum memindahkan beban ke tangan kiri dan ulangi langkah yang sama pada kaki kiri. Mungkin kalau saya hanya menjelaskan, sepertinya kalian juga mungkin kurang paham. Ya, maksudnya kita cari aja di YouTube apakah ada video yang bisa saya tampilkan di sini untuk membantu kalian memperagakannya di rumah. Dan berbeda dari gerakan yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada video dari Squad Fitness. Nah, mungkin gerakan-gerakan yang akan ditampilkan bisa menjadi pilihan lagi gitu buat kalian lakukan di rumah. Yang pertama ini ada gerakan jumping jacks. Kita lihat ya gerakan seperti apa. Mungkin kalian tidak familiar dengan, mungkin sudah familiar, maksud saya udah familiar dengan gerakan seperti ini, yaitu mengepakkan tangan kanan dan bersinkronkan dengan kedua kaki. Mungkin saya agak skip aja ya videonya.
ke gerakan-gerakan. Rotation. Lalu yang gerakan kedua yaitu ada slide prank rotation. Kita lihat gerakan seperti apa. 2, 1, go. One. Oh mungkin kalian juga pernah melakukannya, atau bagi kalian yang belum pernah, gerakannya itu seperti keseimbangan dan melatih otot-otot pinggang kanan dan kiri. Kalau gerakan ini gerakan sulit, kalian bisa melakukan plank dan twist. Bagian Oh, satu jenis slide plank rotation ada dua gerakan. Bisa kalian yang komposisikan tadi keseimbangan atau menggerakkan kedua pinggul. Lalu gerakan selanjutnya yaitu bar piece. Kita lihat pergerakan seperti apa ya. 2, 1, go. Jump. Pastikan dada menyentuh mata, angkat. Mungkin gerakan ini melatih semua otot-otot bagian tubuh ya. Ada bagian otot tangan, otot kaki, Masuk. otot pinggang, dan otot betis atau apa namanya, kaki bagian bawah. Oke. Bisa kan kalian mempraktikkannya di rumah? Lanjut ke gerakan berikutnya. Ready. Go. Ada namanya komandos. Oh, ini seperti semi push up ya. Jadi kalian melakukan posisi push up, tapi melakukan gerakan repetisi seperti ini. Ditepukkan kedua tangan saling bergantian. Bagus, pelan aja. Oke, sebentar dari sini. Ayo, coba lagi. Terus kencang. Sepertinya gerakan-gerakan yang disampaikan cukup mudah dilakukan di rumah karena tidak perlu memakan banyak tempat dan juga mungkin cukup efektif gitu kalau dilakukan di rumah. Half burpee. Itu lebih Lalu ada gerakan selanjutnya yaitu half bar piece. badan sampai ke bawah. Yaitu otot kaki dan dari pinggang ke kaki maksudnya. Jadi seperti menarik posisi pada saat posisi push up, kita menarik kaki kita untuk menyentuh bagian dada. Ini udah. Kalian bisa coba. Ya, yang lebih sulit. Oke. Nice. Oke, bisa dicoba boleh. Wow. 3, 2, 1. Oke. Relax. Oke, mungkin cukup untuk saya menampilkan gerakan-gerakan yang bisa kalian lakukan di rumah. Selanjutnya saya akan memberikan tips makanan untuk menunjang saat kalian berolahraga. Yang pertama itu ada pisang. Bagi kalian yang ingin meningkatkan daya tahan tubuh lebih pada saat berolahraga, kalian harusnya mengkonsumsi pisang karena buah pisang mengandung kalium yang dapat membantu fungsi otot dan saraf. Dengan mengonsumsi pisang sebelum olahraga, tubuh juga akan mendapatkan asupan protein penting yang berguna untuk membangun dan memperbaiki otot. Lalu ada roti gandum. Nah, roti gandum juga sangat baik karena memiliki karbohidrat yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan tubuh Anda gitu, agar lebih maksimal saat berolahraga. Juga ada alpukat. Dengan mengonsumsi alpukat sebelum olahraga, peradangan di tubuh itu dapat berkurang gitu. Juga ada yogurt dan buah.
kombinasi buah dan yogurt ini bisa menjadi amunisi energi berolahraga. Karena kandungan karbohidrat yang terdapat pada buah dan protein yang terkandung dari yogurt berguna untuk mencegah kerusakan otot. Lalu ada putih telur. Kandungan lemak yang terdapat kuning telur akan dimetabolisme tubuh secara perlahan sehingga dapat membuat mengalami kembung bahkan lamban berolahraga. Jadi konsumsinya itu hanya putih telurnya saja. Selanjutnya saya ingin memberikan tips untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini gitu kita sedang berusaha menghindar dari adanya wabah virus corona. Yang pertama itu kita harus rajin cuci tangan. Yang kedua perbanyak istirahat dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu seperti sayur dan buah yang tadi pernah saya sampaikan. Juga rajin berolahraga yang dari tadi kita sudah pelajari teknis olahraga seperti apa sih yang baik yang bisa kita lakukan di rumah gitu. Dan juga apabila kalian emang ada sakit atau sakit-sakit ringan, sebaiknya kalau berpergian keluar rumah maupun kalau emang di dalam rumah kalian ada keluarga, kalian sendiri yang memakai masker gitu. Ya mungkin cukup sekian video penyampaian sedikit lah informasi dan juga pengetahuan untuk teman-teman yang mungkin pada saat ada di rumah untuk terus melakukan pola hidup sehat dan juga melakukan aktivitas berolahraga. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.